Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku guys, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang koneksi Twin Flames. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Iya sayang, bentar ya guys, anak kucingku nyariin mamanya lagi mamam dulu ya. Iya. Mamanya lagi makan dulu guys. Ini nyari mamanya dia. Oke, terima kasih yang sudah setia dengan channel aku dari tahun 2019 sampai sekarang. Terima kasih banyak. Insya Allah. Waalaikumsalam sayang. Apa kabar cinta? Kita baca koneksi Twin Flames ya. Aduh, anak kucingku nangis, mamanya lagi makan. Lagi ngisi amunisi katanya. Oke, kita langsung baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya sayang, apa nak? Sorry ya, anak kucingku baru lahiran kemarin sih, seminggu apa 2 mingguan deh. Masih bayi banget. Jadi maknya lagi makan. Meow. Nih, bentar ya guys. Kalau yang nggak suka kucingku, tolong di skip ya channel aku. Ini sayang, ini. Mama. Nah, mamanya cucu. Ya. Di sini aku nggak baca personalnya sayang. Kalau mau, kamu email ke aku ya. Nanti aku bacain, ada di YouTube ya. Kamu bisa mampir ke YouTube aku. Di situ ya, cari aja Lucky MS sama Best Healer 777. Oke. Makasih untuk yang sudah setia dengan channel aku ya dari tahun 2019 hingga sekarang. Terima kasih banyak. Tanpa kalian aku tidak berkembang, dan terima kasih selalu support channel aku, terutama dari iklannya. Terima kasih karena itu ngebantu pendapatan aku untuk membelikan pakan kucing-kucing rescue aku. Terima kasih banyak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabiran. Aduh, bentar guys. Mama Gemi, cucuin anaknya dulu ya. Ya pinter deh. Maknya lagi makan tadi, makanya berisik. Sorry ya. Kalau yang gak suka kucing, skip aja channel aku ya. Kalian tidak boleh mengatur-ngatur apa yang aku suka dan tidak, apalagi tentang kucing ya. Aku paling sensitif kalau udah masalah kucing. Alhamdulillah. Oke, kita baca doa lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kakak Feni buat bunganya. Insya Allah berkah ya buat Kakak Feni. Aku doain. Terima kasih. Oke, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau di email aja Kakak Feni kalau mau reading personal ya. Di email. Kita mulai ya. Lihat dengan koneksi Twin Flames. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga giftnya diganti 70.000 kali lipat dari yang Kakak Feni keluarin ya. Diberikan keberuntungan setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi Twin Flames. Kita lihat ya. Maaf ya guys, bukannya aku nggak mau bikin VT lagi di TikTok aku ini. Soalnya ada yang copy akun aku di Snack Video. Itu seluruh video aku bener-bener di copy. Sedangkan aku nggak pernah buka akun Snack Video ya awalnya. Ada yang ngadu sih, itu apa namanya?
netizen dari YouTube gitu kan, ngasih tahu. Terus aku cek, aku coba buka sendiri gitu kan. Wow, ternyata bener guys. Makanya aku nggak bikin VT lagi ya. Bukannya aku nggak mau bikin VT di TikTok, mau, cuman di copy entah siapa gitu. Kok bisa gitu, walaupun aku udah ganti foto profilnya berkali-kali gitu kan, dia ngikutin juga, terus dia taruh di snack video. Nggak apa-apa lah, semoga subscribernya dia yang dia dapat ya, fee-nya dari snack video ya, semoga diberkahi ya, dan tidak menjadi haram ya rezekinya dia karena dia mengcopy channel seseorang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya, koneksi Twin Flames. Disayangkan sih kalau dia buat konten tapi bukan dirinya gitu, kan jadinya memakan uang haram, bukan kerja kerasnya dia gitu ya. Insya Allah Allah memaafkan dia gitu. Jadi maaf ya guys kalau aku nggak bikin VT lagi gitu, karena ya itu dia salah satunya alasan aku, karena di copy ya, di copy. Oke, kita lihat ya koneksi Twin Flames. The Magician. Oke. The Tower. Aduh, apa iki? The World. Ten of Swords. Oke. Ini apa ini? Ya. Jangan lupa bantu-bantu tap-tap layarnya ya, untuk ngebantu konten aku berkembang. Makasih banyak loh sudah tap-tap layar. Aku doakan kalian beruntung selalu karena ngebantu ngetap layar channel aku. Oke, koneksi Twin Flames. Ini kayaknya yang di atas ini energinya maskulin ya, aku ngelihatnya. Karena ada sebuah permainan yang ya sudah hancur gitu, yang harus dihancurkan ya, atau memang sudah waktunya hancur gitu. Oke. Kita lihat. Oh my god. Ini maskulin merencanakan sesuatu loh guys, karena ngebayangin memori indahnya sama kalian lagi nih, feminim. Padahal sudah hancur loh, koneksinya udah hancur banget. Oke, dia lagi nyari cara untuk bisa kembali lagi. Allahu Akbar. Oh my god. Oke. Ini astagfirullahaladzim. Iki opo iki, ya Allah, koneksinya sebegini rumitnya kah ya, koneksi Twin Flames. Oh my god, ini kenapa mainannya ilmu-ilmu semua sih, permainan semua. Oke. The Justice guys, menanti karmanya. Aduh. Two of Cups in the bottom of the deck. The King of Wands, Seven of Wands, Two of Pentacles, and the pair, the Knight of Pentacles, and the Knight of Wands. Sorry guys, sorry. Oke. Kita mulai dari sini ya. Ini petualangan dia sudah banyak keraguan ya. Jadi dia
sudah banyak kegalauan dari actionnya dia, terutama tentang menduakan, dan juga ada masalah tentang hasrat ya. Jadi kayak udah nggak terlalu nafsu gitu ya, tentang perselingkuhan gitu. Tapi ya dia masih menahan untuk kembali ke kamu. Masih menahan. Rencana kembali ke kamu itu memang ada banget sebenarnya, sudah lama, tapi tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Karena satu sisi dia masih memakai permainan dia sendiri untuk kepentingan pribadi, terutama kepuasan diri ya. Dia orangnya serakah sih, maksudnya ya pengennya semuanya. Dia pengen banget ini semua ya. Dia ingin miliki apapun yang orang miliki. Jadi ya memang kalau dibilang penyakit hati ya bisa, pasti. Karena dia gak suka melihat tetangga itu rumputnya hijau gitu. Dia gak suka. Dia paling gak suka kalau ngelihat rumput tetangga itu hijau. Karena bagi dia tuh harusnya itu milik gua, kata dia. Oke. Ini energinya. The Magician, the Tower, the World, Ten of Swords, the Knight of Pentacles, the Chariot, Nine of Wands, and Seven of Cups, Six of Cups, the Wheel of the Fortune in the reverse. Ini nggak bagus sih. The Nine of Cups, Ten of Wands in the reverse, the Moon, and the Justice. Sebenarnya permainan dia itu sudah mengalami banyak kehancuran ya. Hasilnya udah berantakan sebenarnya. Bahkan dunianya itu sudah terbalik. Ya, dia mengalami banyak masalah, karma buruk juga gitu ya. Banyak pengkhianatan, banyak kehancuran, kebangkrutan, bahkan juga banyak kesakitan yang dia rasakan dari ya permainan dia sendiri gitu, dunianya dia, tipu dayanya dia. Ingin rasanya memperbaiki, tapi tertahan ya langkahnya. Karena dia orangnya lambat untuk memperbaiki. Ya, bahkan bisa telat memperbaiki. Membayangi tentang koneksi kalian kembali, iya. Karena kalian sudah tidak ditakdirkan bersama saat ini. Ya, udah gak ditakdirkan untuk bersama dulu saat ini. Dia membayangkan gitu loh. Oke, untuk kembali lagi sama kamu. Tapi kenyataannya kan gak bisa. Ada sesuatu yang menjadi jarak di antara kalian gitu ya. Berharap untuk kembali, tapi sulit. Karena tanggung jawabnya itu besar banget. Kalaupun dia mau membayar atau memperbaiki, dia harus melepas sifat hawa nafsunya dia, terutama tentang seksual kebebasan. Itu harus dilepas. Tentang duniawi yang terlalu berlebihan dia harus lepas. Kan dia orangnya ingin memeluk semuanya, ingin memegang semuanya, ingin merangkul semuanya. Ya harta, ya seksual, ya kebebasan gitu ya. Maunya semua atas kendalinya dia gitu, untuk kepentingan pribadinya dia gitu ya. Allahu Akbar. Dan di sini memang dia sebenarnya dia udah takut dengan langkah hidupnya dia gitu loh. Kenapa? Karena dibayangi tentang karma. Katakan iya kalau kalian ngerasa energinya dia. Karena yang aku lihat di sini, dia coba untuk memakai jalan pintas. Gimana caranya untuk bisa kembali lagi terkoneksi dengan kalian. Berharap bisa memulai kehidupan baru lagi. Perlahan tapi pasti, tapi rasa ketakutan itu masih menghinggapi hidup dia. Ya, katakan iya kalau kalian ngerasa. Biar aku tarik energinya dia. Ya, orang yang kalian pikirkan. Di sini tidak ada personal reading ya. Di sini tidak ada. Jadi bayangkan saja readingan aku ini masuk atau tidaknya di kalian. Karena ini energi bisa cepat atau lambat terjadi. Tidak boleh dipaksakan, ya. Aku hanya menarik energinya sebagai payung. Oke.
Sebenarnya dia ini nih, koneksi twin flames ini sudah dihantui tentang kehancuran sih. Karma buruk ya, tentang pembayaran masing-masing gitu. Aku lebih identik ini energinya ini untuk maskulin. Aku ngelihatnya. Ya, identik ke maskulin ini. Dan koneksinya twin flame ini sebenarnya sudah berantakan sih. Sudah hancur lebur, udah nggak ada yang bisa diperbaiki. Kalaupun diperbaiki juga saling menyimpan kejujuran masing-masing karena merasa paling benar gitu. Merasa sama-sama ya masing-masing benar gitu melakukan hal itu. Ada yang kembali rujuk ada, tapi masih menyimpan kejujurannya, belum selepasnya, belum semuanya jujur satu sama lainnya. Dan karma buruk ini bisa ending, bisa baru dimulai ya, si maskulin, karena harapannya itu ya terbunuh dengan logikanya dia sendiri yang tadinya sudah memiliki segalanya, sudah sukses gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai harapan ya, tidak sesuai harapan. Untuk melepaskan hawa nafsunya ini butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran, pelan-pelan ya, untuk bisa melepaskan hawa nafsunya dia. Tanggung jawabnya dia harus bisa diperbaiki itu dengan pelan-pelan, nggak bisa langsung ya. Jadi dia harus belajar sabar, si maskulin ini. Dan ada rasa takut untuk maju ke kamu, tapi ada rasa intuisi untuk maju ke kamu. Kenapa? Karena dia masih belajar tentang karma saat ini. Aku ngeliatnya. Makanya ini banyak kebimbangan ya dengan langkah permainannya dia sekarang. Kenapa? Karena tertahannya satu, masalah keuangan ya, dia bermasalah, ada utang piutang, terus juga kerjaannya tidak seimbang, bahkan juga hawa nafsunya udah nggak kayak dulu gitu ya, banyak sekali up and down-nya tentang hawa nafsu dirinya. Dan ini menjadi suatu kompetisi dalam dirinya nih. Perang, sebenarnya sih perang batin dia, antara mau kembali ke kamu lagi atau tidak. Dia masih mikirkan hal itu ya, masih mikirin gimana caranya bisa memperbaiki lagi hubungan ini. Kenapa? Karena dia butuh koneksinya, koneksi spiritual dari perjalanan twin flames. Kenapa? Karena feminimnya yang bekerja sebagai spiritualnya ya, energinya. Ketika lepas dari feminimnya, ini hancur. Karena feminimnya sudah mulai fokus pembenahan diri, terutama memperdalam tentang spiritual. Bukan duniawi saja yang dicari gitu ya, tapi coba untuk memahami dua sisi, alam nyata dan alam gaib ya, karena itu berkoneksi dalam hidup. Oke, kita lihat lagi ya maskulin. Jadi maskulin sih koneksi twin flame, please show me. Bentar ya guys. Di sini tidak ada personal reading ya guys, tidak ada ya. Aku nggak buka personal reading di sini. Aku bukanya di YouTube ya. Kalau di TikTok aku nggak buka personal reading. Oke. Kalian bisa main ke YouTube aku, silahkan ya. Bisa main ke YouTube aku. Alhamdulillah, klien aku yang dari tahun 2019 banyak perubahan ya. Jadi kalian bisa nonton dari channelku awal 2019 ya. Oke, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, koneksi twin flame please. Dia berharap sih bisa kembali ke kamu ya, berharap tuh bisa terkoneksi lagi, dan dia ingin memperbaiki hubungan ini lagi, tapi bingung gimana caranya karena semuanya sudah berantakan ya, semuanya sudah hancur. Target hidupnya dia juga yang dia tuju juga sudah hancur, dan karma buruk itu sedang menghantam kehidupannya dia ya. Ingin melepasnya hawa nafsu itu tentang seksualitas, karena kan tanggung jawabnya besar juga ya untuk melepasnya itu.
ya mau nggak mau dia harus bisa dengan cara kejujuran kalau mau mendapatkan karma baik ya. Tapi tetap aja dia harus membayar karma itu gitu loh. Walaupun jujur kan otomatis juga pasti dia disalahkan kan gitu loh. Dan ya dia harus nerima resikonya disalahkan. Dia harus menerima hukumannya yang diberikan oleh feminim atau keluarga gitu ya, atas perbuatannya dia gitu. Tuh ya, Seven of Wands. Ini orang ya, ini masih menahan nih koneksi twin flames-nya dia nih ya dengan feminim. Jadi dia coba untuk berkompetisi ngedapetin lagi koneksi ini sama kamu. Sedangkan feminim sudah ngeblok energi spiritualnya buat maskulin. Udah ngeblok, ibaratnya udah nggak 100% ingin bersama dengan maskulin. Enggak. Tapi tetap memantau maskulin. Iya, tapi tidak untuk bersama lagi gitu. Enggak. Karena feminim sudah mulai terbuka. Ya, tentang mencintai diri sendiri, mengenal Tuhannya, mengenal keluarganya gitu ya. Seseorang yang lebih memberikan perhatian kepada feminim dengan tulus gitu. Sudah mulai terbuka satu persatu. Butuh proses loh untuk membukanya. Butuh proses. Dari tahun 2019 ya, yang sudah paham dengan channel aku ya, itu perang benar-benar tentang kebatinan. Tahun 2019 itu. Yang sudah kenal dengan channelku pasti tahu ya, ngerasain perang perang ilmu itu ya. Itu kita coba lakukan itu ketika aku baca live ya di YouTube ya. Ada aja koneksinya nggak bagus. Ya. Berapa banyak aku tuh coba untuk live dulu ya. Di tahun 2019, 2020 sampai terakhir 2021. Setelah itu aku fokus ke klien-klien aku ya. Karena ya aku lebih porsit ke lebih ekstrakan energi aku ke klien aku. Tahun 2019 itu perang gaibnya sangat luar biasa. Yang sudah menjalaninya dari 3 tahun belakangan ini ya, pasti ngerasain. Ujiannya luar biasa yang kemarin. Wah. Koneksi twin flames. Oh my god. Ini perang ilmu sih kalau aku bilang ya. Perang spiritual, perang telepati. Apalagi sekarang kan sudah terkenal dengan yang namanya Loa ya. Loa kalau nggak ada basic dari, kalau buat aku ini. Aku nggak tahu kalau buat yang lain. Loa boleh, tapi harus ada basic ya tentang koneksi ke Tuhan juga. Jadi kalau tidak ada prakteknya ya kayak kita berdoa tapi tidak sholat gitu misalnya, ya nggak akan nyampe juga gitu. Dan harus seimbang gitu loh, melakukan loa ya dengan prakteknya gitu. Praktek secara koneksi ke Tuhan dan juga praktek secara koneksi ke manusia gitu loh. Itu dengan cara ya bekerja, upgrade lagi dirinya dengan karir, tapi juga upgrade dirinya dengan koneksi ke Tuhan gitu ya. Ya harus seimbang gitu. Oke, aku tarik napas dulu ya guys. Energinya lumayan luar biasa. Aku ngeliatnya. Seven of Wands, the King of Pentacles, Three of Pentacles, the Hermit, the Seven of Swords, and the Five of Wands. Ini perang ini nih, spiritual banget ini. Konflik batin banget ini, drama nih, penuh. Saling berkompetisi, mana yang terbaik, mana yang menang. Ya, saling memantau.
saling ingin saling mengalahkan ini nih. Ini ada orang ketiga ini. Ini maskulin tuh berencana ingin kembali kepada feminim. Sebenarnya aku udah ngerasain energinya, cuman gak bisa dia lakukan ya. Kenapa? Karena terhalang dengan sifatnya dia ya, yang arogan, yang temperamental, yang mengontrol segala aspek. Jadi kalau dia kembali sama kamu, yang dia pikirkan adalah keuangan, karir, untuk mencapai ketenarannya dia ya, image-nya dia untuk sukses ya. Kalau aku lihat sih dia gila image ya. Ini terhalang ini untuk kamu sih, terhalang. Kamu juga ragu ya, feminim ini ragu untuk balik ke dia ini, karena kamu udah tahu rencananya dia, kamu sudah tahu sifat dia gitu loh. Seven of Wands, oke. Berkompetisi dalam meraih kesuksesan di dalam sebuah hubungan. Ini saling memanfaatkan, saling memantau, saling memakai topeng semua, saling memakai ilmu juga ya. Entah itu gosip ya, ataupun fitnahan, ini bisa, tapi jadi drama besar sih. Drama besar. Oke. Berkompetisi untuk mempertahankan koneksi twin flames ini. Maskulin ingin melakukan tanggung jawab dalam sebuah hubungan yang sukses, tapi harapannya itu berlebihan. Kenapa? Karena dia ingin memulai suatu kesuksesan itu, tapi tidak hanya berdua, maunya ada ketiga. Kenapa? Bagi dia itu adalah cadangannya dia, dan itu membuat dia merasa memiliki segalanya dalam dua sisi. Dan ya, sifatnya dia sulit untuk dibetulkan ya secara drastis ya, secara cepat tuh susah, karena memang sudah karakter, sudah tabiatnya. Yang ada ini malah perang ya, bisa perang komunikasi ya, saling tuduh menuduh, saling fitnah, ini bisa. Dan ini juga bisa perang ilmu, bisa ini. Maskulin lagi mempelajari ini perlahan-lahan tentang spiritual juga nantinya. Tapi lambat ya untuk kembali ke kamu ya feminim. Lambat. Ibarat dia baru merangkak, kamu udah lari gitu. Ya aku ngeliatnya. Oke, ini 7-7 loh. Si maskulin ini orangnya suka mempertahankan hal-hal yang halusinasi ya. Jadi kalau kayak gini loh, kesenangan gitu ya, kesenangan fata morgana lah, kayak buat seksualitas, senang-senang ya, hidup pikuk gitu, glamor gitu, flexing lah, taruhlah gitu ya. Dia masih pertahankan hal itu loh, walaupun sudah hancur. Tetap aja dia pertahankan, walaupun sudah menerima karma buruk dari perselingkuhannya dia, pengkhianatannya dia, masih aja dia pertahankan, dia sembunyikan. Ya, masih aja dia jalanin terus-menerus. Padahal sudah banyak masalah loh yang dia rasakan, dia terima. Itu sebagai pembayaran karma kecil-kecilan loh. Ya kalau dikasih karma kecil-kecil kan lama-lama menjadi bukit. Seharusnya dia belajar loh dari permasalahan yang kecil-kecil itu sebagai pembayaran karma. Ya pelan-pelan gitu loh, untuk memberikan pelajaran dia untuk dewasa. Ini enggak. Tambeng ya kalau gue bilang. Tambeng banget ini. Keras kepala banget. Ya, bukannya makin sadar tapi makin menggila.
coba menutupinya dengan ya berpura-pura kerja baik-baik aja, padahal sudah diambang kehancuran target hidupnya dia. Gengsinya dia juga sebenarnya udah hancur, tapi dipertahankan terus-menerus. Ingin memperbaiki karma buruknya dia dari tripartinya, tapi dia nggak mau ngerasain bebannya, dia nggak mau ngerasain sakitnya, dia nggak mau ngerasain dilemanya, depresinya, stresnya, semuanya dia nggak mau ngerasain. Makanya dia coba untuk mempelajari hal-hal yang jalan pintas untuk bisa lolos dari pembayaran karma. Ya nggak bisa lah, mungkin bisa lolos tapi anak cucu nggak bisa, atau saudara itu berkoneksi ya, apalagi memakan hartanya gitu loh, itu berkoneksi. Sangat membanggongkan. Aku sampai haus ini, sorry guys, energinya nggak enak. Ya, ini perang ilmu ya, perang telepati juga. Ada yang menyebar gosip, fitnah, hati-hati ya. Ini dari pihak maskulin dan orang ketiga, hati-hati ya. Untuk feminim kamu fokus aja ya tentang spiritualnya kamu, benahin diri ya, fokus aja ke situ, pekerjaan kamu gitu ya. Tetap fokus akan hal itu. Aku coba lihat lagi. Seven of Swords-nya apa ini? Ini 7-7 loh guys. 777 loh. 1, 2, 3. Masih mempertahankan sifat topengnya dia ya. Belum bisa sejujurnya. Belum bisa sebenarnya untuk jujur yang 100% tuh belum bisa. Masih konflik batin dalam dirinya untuk jujur. Padahal karirnya juga bermasalah loh. Bahkan kejantanannya dia pun nih bermasalah loh, mendapatkan karma. Bisa saja mendapat penyakit kelamin ya, atau keseksiannya dia untuk cewek ya, feel good gitu, itu bisa. Maskulin, 7 of Swords, what's going on with you then? I will check that. Oh iya. Kenapa Fanny? Nomor HP ku 777. Wow, bagus dong. Keren. Itu bagus, say. Bagus banget. Ya. Bagus itu. 7777 ya. Keren. Guys. Kenapa maskulin masih dengan sifat manipulasinya? Karena dia masih terperangkap dalam kekecewaan, dihantui rasa ketakutan dari perbuatan dia karena dia mengabaikan kamu, ya, menjadikan kamu pilihan bukan prioritas. Dia masih terperangkap akan hal itu. Jadi dia terperangkap dalam kesedihan, dia terperangkap dalam penyesalan, terperangkap dalam kekecewaan dia sendiri, dihantui ketakutan, depresi, stres, bahkan juga sakit. Dia bisa sakit ya. Justru kamu ya feminim yang sudah ragu untuk union sama dia. Kamu ragu karena kamu tahu maskulin ketika sukses kembali akan menduakan kamu. You know that. You very straight tau. Straight ya, feminim ya. Udah gak main-main lagi mengambil keputusan. Kamu memutuskan untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Ini yang kamu katakan. Kamu memutuskan untuk bisa sembuh. Ini yang kamu katakan ke maskulin. Ya. Kamu menjujurkan sih. Ingin bahagiakan diri kamu. Ingin sukseskan. Ingin sembuh. Ingin sembuh.
dari trust issue di masa lalu. Ya, ingin sembuh, ingin kembali positif dalam kehidupan kamu. Kamu ingin berdamai dengan trust issue itu di masa lalu. Ini yang kamu katakan. Makanya maskulin itu stres. Perselingkuhannya pun menjadi tidak bahagia. Dan dia berpikir ini adalah cara kamu mengendalikan kehidupannya dia dari spiritualnya kamu. Dia berpikirnya seperti itu. Karena dia tahu gitu loh. Kamu punya insting yang kuat. Makanya dia pengen balik lagi ke kamu tuh. Bukannya apa-apa. Karena kamu memiliki insting yang kuat. Apalagi kamu sudah memperdalam tentang ibadah kamu, spiritualnya kamu. Makanya dia ingin pertahankan kamu lagi. Bukannya buat apa-apa. Buat kehidupan, kestabilannya dia. Keuangan, karir, image gitu ya. Emang mendapatkan kamu bangga gitu loh. Karena dia mendapatkan energi positif gitu. Tapi dia menggunakannya untuk ketamakannya dia, keserakahannya dia. Itu yang aku lihat. Bentar ya guys, aku cari kartu yang satunya lagi. Oke, kita lihat dengan ininya ya. Apa namanya? Oracle. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Di sini nggak ada personal reading ya guys. Aku nggak buka personal reading. Gift-nya kalian akan aku gunakan untuk beli pakan kucing rescue ya, yang ada di rumah aku. Sebagai sedekahnya dari kalian. Insya Allah ya, sedekahnya dari kalian itu Allah ganti 70.000 kali lipat dengan keberuntungan 7 turunan. Dunia akhirat ya, aku doainya. Oke, kita lihat ya. Koneksi Twin Flames. Jangan lupa bantu tap-tap ya guys. Biar bisa membantu orang lain untuk menyembuhkan diri ya. Dari koneksi Twin Flames, Karmic, and Soulmate, hubungan yang toksik. Kita lihat koneksi Twin Flames. What's going on this guys? Okay, we'll see. Acknowledges my desires. Desires, hasrat. Oi. Alright. Today I will release that belief that my needs are never met. I will acknowledge my desires, then turn them over to my higher power. My wants and needs are not an accident. God created them when He created me. Ya, dia nggak mau disalahkan juga ya, karena memang kita juga nggak bisa menyalahkan DM 100% atas hawa nafsunya, tapi memang itu sudah tertulis gitu loh. Jadi dia coba untuk melepaskan apa yang Tuhan kasih, ya memang sudah jalannya. Dia tahu itu salah gitu loh. Tapi ya dia juga nggak bisa menahannya karena dia hanya manusia gitu ya. Ini aku lihat energinya. Jadi ya semuanya tidak kecelakaan ibaratnya, memang sudah dituliskan oleh Tuhan gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan maskulin 100% sebagai penjahat ya, nggak bisa. Karena kita juga bukan manusia yang suci, bukan manusia yang perfect gitu ya, sempurna, bukan ya. Jadi ada pembelajaran dirinya dia juga dalam koneksi ini ya. Tapi memang butuh waktu, karena kan dia orangnya lelet ya, nggak mau buru-buru perbaiki gitu ya. Acting tuh kan, acting, jadi pura-pura ya.
Dia sebenarnya tahu gitu loh, apa yang dia lakukan tuh salah, dia tahu banget. Tapi ya jatuh lagi, dia selalu memakai alasan, ya kan gue manusia gitu. Yang punya kuasa kan Tuhan. Iya sih gitu loh. Tapi ya itu dia pura-pura nggak tahu dengan apa yang dia lakukan. Today I will try acting as if a positive form of pretending. This is a good way to get past part of a problem or overcome fears and doubts. I will acting as if the situation is already resolved and get on with my life. Dia kan orangnya memakai topeng terus menerus ya. Jadi dia harus banyak belajar tentang hasrat dirinya dia itu yang dia tutupi selama ini gitu loh. Kalau memang dia sama kamu nggak puas, kan harusnya dia mengatakan sejujurnya ya tentang hal apa yang dia inginkan. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan dia tidak. Ya dia malu untuk mengungkapkan ya permainannya dia gitu ya, hasratnya dia, nafsunya dia. Makanya dia pura-pura ya semuanya baik-baik aja, padahal enggak gitu loh. Receiving joyfully. Okay. Receiving, menerima. Today I will let someone give to me, whether is a compliment, an offer to help, or even a gift. I will stand there and take it joyfully. I know that I'm deserving of good things, so I will simply say thank you. Oh, dia pura-pura menerima kebahagiaan dalam hidupnya saat ini dengan orang yang jalani. Semua itu pura-pura. Ya, pura-pura. Tidak sepenuhnya bahagia dari ketulusan cintanya mereka, hubungannya mereka. Enggak. Ini pura-pura. Dia dengan orang ketiganya. Oh my God, guys. Moving through discomfort. Today I will face discomfort, trusting that feelings of healing and release are on the other side. Help me, God, to feel with whatever I need to feel to be whole and healthy. While I'm doing this, I will trust that I'm cared for and protected by myself, my friends, my high power, and the universe. Dia menangisi tentang keadaannya dia menangisi tentang hawa nafsunya dia. Kok bisa sih selama ini gue pura-pura ya baik-baik aja, pura-pura gue bahagia sama lu, gue bahagia sama orang ketiga. Dia tangisin hal itu sebenarnya, ya, penuh air mata sebenarnya, tapi dia berpura-pura semuanya baik-baik aja. Learning discipline. Maskulin nih. Maskulin harus belajar disiplin ya, menata hidup lagi ya, please deh. Kalau mau bahagia, tata lagi hidup kamu ya, dan menyerahlah. Kalau memang udah nggak bahagia dengan seseorang itu, menyerahnya itu bukan berarti kamu jumping up ya, bukan. Tapi ya katakan sejujurnya gitu loh. Ya, kalau memang udah nggak cinta ya pulangin ke orang tuanya, bye-bye. Tapi ya jangan diusir, jangan, tapi bye-bye. Bawain tuh misalnya istrinya atau suaminya, kalau memang udah nggak sejalan ya udah mentok banget, diperbaiki. Masih aja begitu, mentok dah, udah datengin ke orang tuanya, pulangin ya. Kalau udah nggak sanggup, pulangin. Jadi nggak usah berpura-pura, nggak usah ya pakai topeng, nggak usah gitu loh. Karena kan itu akan menyakiti lebih dalam lagi, lebih sulit lagi untuk lepas, lebih sulit lagi untuk nyaman ke depannya, karena banyak kepura-puraan. Learning ya, belajar ya. Belajar menerima kenyataan sih intinya gitu ya. Belajar menerima kenyataan. Ya Allah, ini energinya. Today I will surrender to discipline. I realize that sometimes it takes time to see the fruit of my labor, yet I still need to practice discipline. Help me to remember, God, that I'm moving forward and that I'm learning the very important art of discipline. Intinya belajar sabar, ya, belajar sabar dalam menahan nafsu, belajar sabar dalam menjadi dirimu sendiri, belajar sabar untuk menerima kebahagiaan ini tanpa ada topeng,
Ya, harusnya seperti itu sih. Learning lesson on ini karma loh. Learning semua loh. Pembelajaran loh. Karma ini. Tadi juga ada kartu karma. The justice. Learning lesson at work. Ini learning discipline. Pelajari ya apa yang sudah kamu alami. Dan kamu juga harus pelajari apa yang sedang kamu tulis. Kehidupan kamu saat ini. Jangan menulis saja, tapi pelajari agar menyambung, terkoneksi. Ujungnya menjadi apa kamu di hari tuamu. Gitu loh maksud aku. Nanti yang ada kamu sulit gitu loh. Sulit untuk mendapatkan kenyamanan lagi gitu dalam hidup kamu. Today I will upset my present circumstance on the job. I will reflect on the fact that what I'm learning in my life applies to what I'm learning at work. I believe that I'm right where I need to be, both at home and at my job. Kehidupan itu kan terkoneksi ya guys. Jadi apa yang kita alami di rumah ini, kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa menahan hawa emosi, hawa nafsu, ya otomatis itu akan efek dalam pekerjaan kita kan. Kalau kita mengalami masalah dalam rumah, kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya, pura-pura yang menjadi orang lain, otomatis ini akan efek dalam kehidupan kamu, terutama ke karir ya. Jadi kamu harus menerima kehidupan kamu saat ini ya maskulin. Kalau kamu sudah bercerai ya nikmatin ya. Dan kamu sudah ada orang ketiga ya udah nikmatin. Ya, hargai orang ketiganya. Ya, jadikan dia prioritas, jangan dijadikan pilihan lagi, kasihan. Ya. Aku ngelihatnya, energinya. Oke. Guys, aku harap ini bisa resonate ya. Alhamdulillah ini sudah terbaca. Insya Allah ini bisa membantu kita semua. Thank you so much sudah yang gabung sama channel aku. Kalian bisa main ke channel YouTube aku dan bisa healing di sana, nonton channelku dari awal untuk membantu dan mengikis energi trauma kalian dalam percintaan. Oke? Thank you so much for anybody. Please take care of you guys and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.